Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap selalu sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan memasuki materi baru mengenai zat makanan. Langsung saja kita mulai. Pertama, apa fungsi makanan bagi tubuh manusia? Mengapa kita sebagai manusia harus makan? Nah, jawabannya adalah fungsi makanan yang pertama sebagai sumber energi bagi tubuh. Jadi, layaknya mobil yang membutuhkan bensin untuk bisa bergerak, kita manusia agar dapat bergerak dan beraktivitas membutuhkan makanan. Kemudian, fungsi makan sebagai bahan pembangun dalam pertumbuhan dan regenerasi. Kita manusia tumbuh mulai dari kecil hingga dewasa dan sampai saat ini. Nah, untuk membangun tubuh dalam pertumbuhan dibutuhkan zat-zat yang berasal dari makanan. Kemudian, fungsi makanan yang lain adalah menjaga keberlangsungan proses fisiologis atau proses-proses dalam organ dan jaringan tubuh. Dan fungsi yang terakhir adalah menjaga imunitas, sehingga dengan adanya makanan, kita akan menjadi lebih sehat. Kemudian, sebelum kita masuk mengenai zat-zat makanan, kita bahas dulu mengenai kebutuhan energi. Kebutuhan energi pada setiap orang berbeda-beda tergantung pada usia, jenis kelamin, metabolisme, dan tingkat aktivitasnya. Satuan energi dalam tubuh manusia biasanya diukur menggunakan kalori ataupun joule. Untuk makanan, ukuran yang umum biasanya adalah kalori atau kilokalori. Energi yang masuk ke tubuh manusia didapatkan dari makanan dan dikeluarkan melalui aktivitas sehari-hari. Apabila energi yang masuk lebih dari energi yang dikeluarkan, maka akan terjadi penyimpanan energi dalam bentuk sel lemak, sehingga akan membuat tubuh kita terlihat gemuk. Tubuh yang ideal, jumlah energi yang masuk harus sama dengan jumlah energi yang keluar setiap harinya. Nah, bagaimana menghitung kebutuhan energi? Kebutuhan energi setiap hari dihitung dari energi metabolisme atau basal metabolic rate ditambah energi aktivitas. Normalnya, pada setiap orang berkisar antara 1.800 hingga 2.200 kilokalori per hari berdasarkan ukuran dari Kementerian Kesehatan. Tetapi pada setiap orang, angka ini berbeda-beda karena sangat tergantung pada metabolisme dan tingkat aktivitasnya. Apabila energi terlalu berlebih, maka kelebihan energi akan disimpan dalam bentuk lemak yang membuat kita akan terlihat gemuk. Selain energi, setiap zat makanan yang masuk ke tubuh harus diperhatikan nutrisinya. Apa itu nutrisi? Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi normal jaringan organ tubuh. Nutrisi ini biasa kita kenal sebagai zat gizi. Makanan yang kita konsumsi harus mencukupi kebutuhan gizi, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan kalori. Jika makanan yang kita makan setiap hari telah memenuhi kebutuhan gizi, itulah yang disebut sebagai makanan sehat. Apa saja zat-zat makanan atau zat gizi yang dibutuhkan setiap hari? Zat makanan setidaknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada zat makanan makro dan zat makanan mikro. Zat makro adalah zat yang dibutuhkan dalam jumlah besar setiap harinya. Zat makanan makro antara lain karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan zat makanan mikro adalah zat yang tetap dibutuhkan, namun dalam jumlah yang lebih sedikit. Zat makanan mikro antara lain vitamin dan mineral. Kemudian, ada air sebagai pelarut. Kita bahas masing-masing. Yang pertama, kita akan bahas mengenai karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi dari karbohidrat sebagai sumber utama energi tubuh.
layaknya bensin. Jenis-jenis karbohidrat terbagi menjadi dua berdasarkan susunan senyawanya. Yang pertama, ada karbohidrat sederhana seperti gula, dan gula ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada glukosa atau gula pasir, fruktosa gula buah, ataupun galaktosa gula susu yang termasuk ke dalam golongan monosakarida. Kemudian gabungannya dapat bentuk sukrosa atau gula pasir, gula tebu, laktosa gula susu, dan maltosa atau gula malt yang dikenal sebagai disakarida. Kemudian ada senyawa karbohidrat yang susunannya lebih kompleks atau lebih rumit, yaitu pati dan serat. Pati atau amilum adalah zat tepung yang biasanya kita dapatkan dari gandum, umbi-umbian, dan nasi. Sedangkan serat adalah jenis karbohidrat kompleks yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Serat kita dapatkan dari sayur dan buah-buahan. Sumber dari karbohidrat seperti tadi yang sudah kita bahas, antara lain serealia atau gandum, padi, dan lain-lain, buah, sayur, dan umbi-umbian. Setiap gram karbohidrat mengandung sekitar 4,1 kilokalori. Oke, jadi ini di gambar belakang adalah sumber-sumber dari karbohidrat. Kita lanjutkan. Yang kedua mengenai lemak. Lemak selama ini pada masyarakat umum dikenal sebagai zat yang jahat. Padahal sebenarnya lemak memiliki banyak fungsi bagi tubuh kita. Fungsi lemak antara lain sebagai cadangan energi tubuh, sebagai pelarut vitamin, dan komponen untuk membentuk hormon dan jaringan tubuh. Jenis lemak terbagi menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh adalah lemak yang umumnya berasal dari hewani. Seperti contoh adalah minyak goreng dan lemak-lemak hewan. Sedangkan lemak tak jenuh contohnya adalah lemak dari alpukat dan kacang-kacangan. Lemak jenuh sebaiknya dihindari dan tidak dikonsumsi terlalu banyak. Lemak apabila dipecah akan berubah menjadi asam lemak dan trigliserida. Sumber lemak antara lain lemak nabati berasal dari alpukat, kelapa, dan zaitun, sedangkan lemak hewani berasal dari daging, ikan, ayam, dan telur. Jadi, ini adalah sumber-sumber dari lemak. Lalu kita bahas mengenai protein. Apa itu protein? Protein berasal dari asam amino. Fungsi protein sebagai zat pembangun tubuh. Ada setidaknya 20 jenis asam amino, baik yang esensial maupun non-esensial, yang membentuk protein. Setiap gram protein mengandung 4,1 kilokalori. Sumber protein, seperti dapat kamu lihat pada gambar di belakang, berasal dari daging, ikan, ayam, telur, susu, dan kacang-kacangan. Kita lanjutkan. Kemudian kita bahas mengenai zat makanan mikro. Zat makanan mikro yang pertama adalah vitamin. Vitamin berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah terjadinya penyakit. Vitamin berdasarkan kelarutannya terbagi menjadi dua, vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut air adalah vitamin B dan vitamin C. Sedangkan vitamin larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Sumber vitamin berasal dari buah, sayur, dan daging-dagingan. Ini adalah 13 jenis vitamin yang harus kita konsumsi setiap harinya. Kita bahas masing-masing. Dari vitamin A, yaitu retinol, sumbernya dari buah-buahan yang berwarna kuning ataupun oranye, fungsi untuk kesehatan mata dan kulit. Kemudian ada B1 tiamin dari gandum kacang susu untuk kesehatan saraf dan jantung. Lalu ada B2 riboflavin dari susu, pisang, kacang hijau untuk kesehatan kulit dan jaringan tubuh. Kemudian ada vitamin B3 atau niacinamide, sumber dari telur, ayam, ikan, berfungsi untuk kesehatan saraf, kulit, dan metabolisme tubuh. Kemudian vitamin B5, asam pantotenat dari brokoli dan sayuran hijau, berfungsi untuk kesehatan otak dan hormon. Ada piridoksin dari daging kacang, sayuran untuk membentuk sel darah merah.
ada biotin untuk metabolisme, B9 asam folat untuk mencerna protein, B12 cyanokobalamin untuk pertumbuhan saraf, vitamin C yang sangat terkenal dan umum kita konsumsi, disebut juga sebagai asam askorbat, berasal dari buah-buahan jeruk, tomat, dan beri untuk imunitas atau daya tahan tubuh. Kemudian ada kalsiferol dari ikan, telur untuk kesehatan tulang dan gigi, vitamin E, tokoferol dari minyak, serealia, ikan, telur untuk kesehatan kulit dan darah, serta vitamin K yang berfungsi untuk menyembuhkan luka. Kita bahas selanjutnya ke mineral. Mineral adalah zat makanan mikro yang berfungsi untuk membantu proses kimiawi dalam tubuh, terbagi menjadi makromineral dan mikromineral. Sumber mineral antara lain dari daging, ikan, sayuran, dan umbi-umbian. Makromineral adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Contohnya adalah natrium, kalsium, magnesium, fosfor, kalium, sulfur, klor, dan ferrum atau zat besi. Kemudian mikromineral adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah lebih sedikit, yaitu mangan, seng, kromium, selenium, iodin, dan tembaga. Terakhir ada air. Air adalah pelarut zat dalam tubuh. Tubuh kita terdiri setidaknya dari 60 hingga 80% air. Kebutuhan air minimal adalah 2 liter per hari atau sekitar 8 gelas. Fungsi air sebagai pelarut, mengatur suhu tubuh, dan media transportasi. Bagaimana cara kita mengatur agar tubuh kita tetap mendapatkan asupan minimal 2 liter per hari? Kita dapat menggunakan kalender jadwal minum 8 gelas air. 1 gelas saat bangun, 1 gelas saat sarapan, 1 gelas sebelum beraktivitas, 1 gelas menjelang siang, 1 gelas saat makan siang, kemudian menjelang sore, saat makan malam, dan sebelum tidur. Dengan menggunakan jadwal ini, setidaknya jumlah asupan minimal 8 gelas per hari dapat terpenuhi. Oke, setelah kita membahas zat makanan, sekarang kita masuk ke tugasnya. Tugas kamu adalah menghitung besar BMI, BMR, dan kebutuhan kalori harian pada dirimu sendiri. Buat dengan format seperti gambar berikut. BMI adalah Body Mass Index, BMR adalah Basal Metabolic Rate, dan kebutuhan kalori harian. Jadi tulis nama, kelas, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan cara hitungnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Akan saya contohkan berikut ini. Pertama, kita akan menghitung BMI. Apa itu BMI? BMI atau Body Mass Index adalah salah satu ukuran untuk menentukan ukuran tubuh ideal. Jadi, jika kamu ingin tahu apakah tubuh kamu sudah ideal, atau kurus, atau terlalu gemuk, dapat dengan cara menghitung BMI-nya. Rumus BMI adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Sebagai contoh, saya memiliki tinggi badan 178 cm atau 1,78 meter dan berat badan 80 kg. Maka hitungan BMI-nya adalah 80 dibagi 1,78 kuadrat sama dengan 80 dibagi 3,1684 sehingga didapatkan angka BMI saya adalah 25,2. Nah, setelah didapat angka BMI-nya, kita lihat ke tabel BMI. Ini adalah tabel dan kategori BMI. Dapat kamu foto terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Berdasarkan tabel BMI, kita dapat lihat kategorinya. Jika kurang dari 18,5 adalah kurus, 18,5 hingga 24,9 adalah ideal, 25 hingga 29,9 adalah gemuk, 30 hingga 349 adalah obesitas atau gendut, lebih dari 35 adalah kategori obesitas berat, yang berarti obesitas yang cukup berbahaya. Nah, BMI saya adalah 25,2, sehingga kesimpulannya saya termasuk dalam kategori gemuk. Kemudian kita coba hitung BMR. Apa itu BMR? BMR adalah Basal Metabolic Rate, yaitu ukuran kebutuhan kalori dasar seseorang apabila tidak beraktivitas. Dan dengan kata lain, apabila kita tidak bergerak sama sekali selama seharian, seperti contohnya orang yang koma, di rumah sakit,
maka jumlah kalori yang keluar itu dihitung sebagai BMR atau basal metabolic rate. Rumus BMR lebih rumit daripada rumus BMI. Bisa kamu lihat, pada laki-laki dan perempuan berbeda rumusnya. Pada laki-laki, angka BMR adalah 66 tambah dalam kurung 13,7 kali berat badan, ditambah dalam kurung 5 kali tinggi badan, dikurang dalam kurung 6,8 kali umur. Sedangkan untuk perempuan adalah 65,5 ditambah 9,6 kali berat badan, ditambah 1,8 kali tinggi badan, dikurang 4,7 kali umur. Silakan kamu catat dulu rumusnya. Jika sudah, kita akan contohkan bagaimana cara menghitungnya. Contoh, saya adalah laki-laki berusia 26 tahun, tinggi badan 178 cm dan berat badan 80 kg. Maka BMR saya adalah, kita gunakan perhitungan rumus untuk laki-laki. BMR adalah 66 tambah 13,7 kali 80 ditambah 5 kali 178 dikurang 6,8 kali 26. Sehingga didapatkan BMR saya adalah 1875,2 kilokalori. Ini adalah jumlah kebutuhan kalori dasar yang saya butuhkan setiap harinya. Terakhir, kita hitung bagaimana kebutuhan kalori harian minimal dengan menghitung aktivitasnya. Kalori total dihitung berdasarkan BMR dan tingkat aktivitas. Bagaimana tingkat aktivitas? Ada beberapa kategori aktivitas. Pertama, apabila kamu termasuk orang yang mageran, yaitu orang yang tidak pernah berolahraga, maka kalorinya 1,2 kali BMR. Jika jarang, dengan interval 1-2 kali seminggu di masing-masing 30 menit, maka 1,375 kali BMR. Jika cukup berolahraga, sekitar 3-5 kali per minggu masing-masing 30 menit, maka 1,55 kali BMR. Jika rajin, sekitar 6-7 kali seminggu masing-masing 30 menit, maka 1,725 kali BMR. Dan pada atlet atau kuli yang beraktivitas fisik setiap harinya, hitungannya adalah 2 kali BMR. Pada kamu, anak sekolah umumnya adalah antara mageran, jarang olahraga, atau cukup olahraga. Sebagai contoh, saya termasuk orang yang cukup berolahraga dengan interval 3-5 kali seminggu. Maka kalori aktivitas saya adalah 1,55 kali BMR. 1,55 kali BMR saya tadi adalah 1875,2, sehingga didapatkan kebutuhan minimal kalori harian saya adalah 2906,56 kilokalori. Baik, apa sudah mengerti? Jika sudah mengerti, silakan kerjakan di buku masing-masing. Saya akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.